Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai 5 different qualitative studies, mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Vicky Fendi, dan juga sumber kami dari Creswell pada edisi tahun 2018. Untuk anggota kelompok kami, grup 6 ada Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239, Tarisha Nailia dengan NPM akhir 247, Nina Rizky dengan NPM akhir 262, dan saya sendiri Catur Haila dengan NPM akhir 268. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai narrative study dari Chan pada tahun 2010. Nah, penelitian ini itu menceritakan kisah dari seorang siswi imigran asal Tiongkok yang bernama Ai Mei Zhang yang bersekolah di Bay Street School, Toronto, Kanada saat ia kelas 7 dan saat ia kelas 8. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana identitas etnis seorang siswa imigran itu terbentuk melalui berbagai harapan, tekanan dari lingkungan sekolah, guru, teman sebaya, dan juga keluarganya. Nah, dalam proses penelitiannya, Chan itu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pertama, ia mendengarkan cerita langsung dari Aimee tentang pengalaman pribadinya di sekolah dan juga di rumah. Yang kedua, dia melakukan observasi di kelas, mencatat interaksi Aimee dengan teman dan juga guru, dan juga Chan juga mengikuti berbagai kegiatan sekolah seperti multicultural night, menghadiri makan malam keluarga, dan juga berpartisipasi dalam percakapan di kelas. Nah, melalui pendekatan ini, Chan tuh berusaha untuk mengungkapkan cerita-cerita yang saling bertentangan mengenai identitas, bahasa, dan juga budaya yang muncul dari kehidupan Aimee, baik di sekolah maupun di rumah. Dari hasil temuan ini, Chan tuh menemukan bahwa konflik utama yang dialami oleh Aimee, yang pertama itu ada tekanan bahasa. Di sekolah, Aimee itu merasa perlu untuk menyembunyikan bahasa aslinya karena dianggap bisa menghambat penerimaan dalam lingkungan berbahasa Inggris. Tetapi di rumah, Aimee itu justru diharapkan menggunakan bahasa Mandarin dan juga Fujian untuk menjaga budaya dari keluarganya. Yang kedua, Aimee itu mengalami benturan antara harapan orang tua dan juga teman sekolah. Orang tua itu menuntut disiplin dan juga prestasi, sedangkan teman sebaya itu lebih menekankan pergaulan dan juga penerimaan sosial. Selain itu, Aimee itu juga harus menyeimbangkan tanggung jawab membantu keluarga di dalam bisnis rumahan dengan tugas sekolah dan juga ujian. Nah, penelitian ini hanya eh, tidak hanya menggambarkan kisah Aimee, tetapi juga merenungkan perannya sebagai peneliti. Bagaimana ia membangun kepercayaan, menyesuaikan posisi dirinya, dan pada akhirnya merasa terdorong untuk menjadi advokat bagi siswi minoritas seperti Aimee ini. Nah, penelitian ini itu menunjukkan bahwa kisah hidup individu itu bisa membantu kita memahami tantangan siswa imigran, serta bagaimana nilai-nilai budaya, bahasa, dan juga identitas mereka terbentuk dari interaksi antar rumah sekolah dan juga teman sebaya. Nah, secara metodologis, studi ini juga menunjukkan ciri khas dari naratif studi, yaitu yang pertama, fokus pada satu individu dan kisah hidupnya. Yang kedua, adanya hubungan kolaboratif antara peneliti dan juga partisipan. Yang ketiga, penggunaan beragam sumber seperti wawancara, observasi, dan juga catatan lapangan. Yang keempat, ada analisis dilakukan dengan pendekatan tematik kan dari urutan waktu. Dan yang kelima, ini konteks penelitiannya jelas, yaitu sekolah Bay Street di Toronto. Nah, pada akhirnya penelitian Chan itu menjadi contoh dari apa yang disebut life-based literary narrative, yaitu cerita kehidupan yang diolah secara ilmiah untuk memahami makna sosial di balik pengalaman pribadi seseorang. Selanjutnya ada a phenomenological study, yaitu cognitive representation of faith. Penelitian ini merupakan contoh dari pendekatan fenomenologi, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara mendalam. Pendekatan fenomenologis berusaha menggali makna yang dirasakan individu terhadap suatu fenomena yang mereka alami dalam kehidupan nyata.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan Spencer 2002 ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pasien AIDS itu memandang, merasakan, dan memaknai penyakit mereka sendiri. Mereka menyebut hal tersebut sebagai cognitive representation of AIDS atau gambaran mental dan emosional tentang penyakit AIDS yang terbentuk dalam pikiran para pasien. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan pasien terhadap penyakit mereka dapat memengaruhi terapi, perilaku, dan kualitas hidup. Setiap pasien memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ada yang melihat AIDS itu sebagai ancaman yang menakutkan dan mematikan, namun ada juga yang melihatnya sebagai ujian hidup yang membuat mereka itu lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Penelitian ini melibatkan 58 pasien AIDS, baik laki-laki maupun perempuan, dan dilaksanakan selama 18 bulan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam di 3 lokasi berbeda, yaitu rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat tinggal pasien. Dalam wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terbuka seperti apa pengalaman Anda dengan AIDS, bagaimana Anda membayangkan penyakit ini, dan apa makna penyakit ini bagi kehidupan Anda. Selain itu, sebagian peserta juga diminta untuk menggambar gambaran mental mereka tentang penyakit tersebut. Hasilnya sangat beragam. Beberapa menggambarkan AIDS sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan, sementara yang lain menggambarkan dengan simbol-simbol harapan dan kekuatan. Untuk menganalisis data, Anderson dan Spencer menggunakan metode fenomenologi yang dilambangkan oleh Kolaizi dan Mustiks. Langkah-langkah analisisnya itu meliputi membaca seluruh transkrip wawancara secara berulang untuk memahami keseluruhan isi, mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang dianggap penting dan relevan dengan pengalaman pasien, menyusun makna dari pernyataan tersebut dan mengelompokkan menjadi beberapa tema, menyusun deskripsi menyeluruh mengenai pengalaman pasien yang disebut sebagai the essence atau esensi dan fenomena dari fenomena yang diteliti, melakukan validasi hasil temuan kepada para partisipan agar interpretasi peneliti itu sesuai dengan pengalaman sebenarnya. Dari hasil analisis ditemukan 11 tema utama, diantaranya dread bodily destruction atau ketakutan terhadap kehancuran tubuh, devouring life yang menggambarkan perasaan bahwa penyakit ini perlahan-lahan menghabiskan kehidupan mereka. Selain tema-tema yang menggambarkan ketakutan dan penderitaan, muncul juga tema tentang harapan, penerimaan, dan kekuatan spiritual, di mana beberapa pasien itu menyatakan bahwa mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa setiap individu itu memiliki cara pandang yang unik terhadap penyakit yang dialaminya, dan persepsi itu mempengaruhi cara mereka menghadapi kenyataan hidup dengan AIDS. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi dunia kesehatan, terutama dalam bidang keperawatan dan psikologi, karena dapat membantu tenaga kesehatan memahami pasien bukan hanya dari sisi medis, tapi juga dari sisi emosional dan spiritual. Dengan pemahaman ini, tenaga medis itu dapat memberikan pendekatan perawatan yang lebih manusiawi dan empatik secara keseluruhan. Penelitian fenomenologi ini menunjukkan bahwa penyakit bukan hanya kondisi fisik, tapi juga pengalaman hidup yang penuh dengan makna, emosi, dan perjuangan. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat menggali makna terdalam dari pengalaman manusia dalam menghadapi penderitaan, harapan, dan pencarian makna. Selanjutnya ada a grounded theory study, developing a long-term psychical activity participation. Penelitian ini merupakan contoh dari pendekatan grounded theory, yaitu salah satu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang muncul dari data lapangan. Jadi bukan teori yang diuji, melainkan teori yang ditemukan atau dibangun berdasarkan pengalaman nyata para partisipan. Studi ini dilakukan oleh Hurley dan rekan-rekannya pada tahun 2009 dengan fokus untuk memahami bagaimana perempuan Afrika Amerika mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam gaya hidup mereka. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masalah rendahnya tingkat aktivitas
fisik di kalangan perempuan Afrika Amerika yang dianggap beresiko terhadap kesehatan mereka. Peneliti itu ingin menjawab pertanyaan seperti bagaimana proses perilaku yang terjadi saat perempuan mulai menyesuaikan dan akhirnya menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Karena masih sedikit penelitian yang menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana proses itu terbentuk, maka pendekatan ground theory dianggap paling tepat untuk digunakan. Penelitian ini melibatkan 15 perempuan Afrika Amerika yang berusia antara 25 hingga 45 dengan kriteria sudah menyesuaikan pendidikan minimal tingkat perguruan tinggi atau sekolah teknis dan memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka yang mendalam dan juga 2 sesi diskusi kelompok. Setelah hasil awal penelitian disebarkan, hal ini dilakukan untuk memastikan hasilnya benar-benar mempresentasikan pengalaman para partisipan. Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan dari Strauss dan Corbin yang sangat populer dalam ground theory. Langkah-langkah analisisnya meliputi open coding, yaitu membaca transkrip wawancara dan mengidentifikasi konsep-konsep penting yang muncul dari pernyataan partisipan. Partial coding, yaitu menghubungkan kategori-kategori tersebut untuk mencari pola atau hubungan antar konsep. Selective coding, yaitu menyusun konsep-konsep yang paling penting menjadi model teoritis yang menggambarkan keseluruhan proses yang terjadi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa proses perempuan Afrika Amerika dalam mengintegrasikan aktivitas fisik dalam gaya hidup mereka terdiri atas 3 fase utama, yaitu initiation phase, ketika individu itu mulai mencoba melakukan aktivitas fisik dan berusaha mengatasi hambatan awal seperti rasa malas, waktu yang terbatas, atau kurangnya dukungan lingkungan. Ada transition phase, yaitu ketika mereka mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, membentuk kebiasaan dan mencari motivasi agar tetap konsisten. Dan integration phase, yaitu ketika olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka dan bukan lagi sebuah kewajiban, melainkan kebutuhan menjaga kesehatan fisik dan mental. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bahwa konteks sosial dan budaya memiliki peran besar dalam mempengaruhi perilaku perempuan terhadap aktivitas fisik. Misalnya, norma sosial, lingkungan keluarga, dan peran komunitas menjadi faktor penting yang bisa memperkuat atau justru menghambat partisipasi mereka dalam aktivitas olahraga. Penelitian kemudian mengembangkan model teoritis yang menjelaskan bagaimana ketiga fase tersebut saling berhubungan dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan budaya berperan dalam setiap tahapnya. Model ini juga dijadikan dasar untuk merancang program kebudaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut. Walaupun penelitian ini tidak secara eksplisit menyebutkan kegiatan memoing, namun pendekatan yang digunakan tetap konsisten dengan ciri khas ground theory, yaitu analisis data secara sistematis, perbandingan konstan antara data baru dan teori yang seimbangkan, serta penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa perubahan perilaku untuk hidup aktif tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi maupun sosial. Hasil dari studi ini memberikan kontribusi penting bagi dunia kesehatan dan pendidikan olahraga, karena teori yang dihasilkan dapat dijadikan dasar dalam membuat program kebugaran jangka panjang yang relevan, realistis, dan konseptual bagi perempuan Afrika Amerika maupun kelompok masyarakat lain. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa ground theory bukan hanya menghasilkan pemahaman tentang perilaku, tapi juga membantu menciptakan model konseptual baru yang dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan atau program masa depan. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada representatif kognitif atau gambaran mental tentang AIDS yang dimiliki oleh para pasien. Artinya, para peneliti ini ingin memahami bagaimana para pasien membayangkan, memaknai, dan juga merasakan penyakit tersebut dalam kehidupan mereka. Nah, pemahaman ini itu penting karena cara seseorang memandang penyakitnya itu dapat sangat mempengaruhi bagaimana ia berperilaku, kemudian merespon pengobatan, serta menjaga kualitas hidupnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan makna dari AIDS dari sudut pandang pasien itu sendiri. Dengan memahami cara pasien menafsirkan penyakit mereka, para peneliti ini berharap dapat membantu tenaga medis dalam meningkatkan terapi, mengurangi perilaku beresiko tinggi, serta memperbaiki kualitas hidup para penderita. Nah, kerangka teori yang digunakan adalah
Self-Regulation Model of Illness Representation, yaitu model yang memandang pasien bukan sekedar penderita pasif, tetapi sebagai pemecah masalah yang aktif. Nah, dalam model ini, perilaku pasien ini dipengaruhi oleh respon kognitif dan emosional mereka terhadap penyakit. Oleh karena itu, memahami gambaran batin atau persepsi dari pasien itu menjadi kunci untuk memahami cara mereka beradaptasi dan menghadapi penyakitnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dengan mengacu pada langkah-langkah yang dikembangkan. Kemudian ada pendekatan fenomenologi ini dipilih karena berfokus pada pengalaman hidup nyata dan makna yang dirasakan langsung oleh individu terhadap suatu fenomena. Penelitian ini melibatkan 58 pasien AIDS, baik laki-laki maupun perempuan yang diwawancarain selama 18 bulan di 3 lokasi berbeda. Ada klinik rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat tinggal khusus bagi orang dengan HIV/AIDS. Nah, dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka seperti, apa pengalaman Anda dengan AIDS? Apa Anda memiliki gambaran mental tentang HIV atau AIDS? Dan seperti apa makna penyakit ini bagi hidup Anda? Seperti itu. Nah, selain itu, para pasien juga diminta untuk mengabarkan representasi penyakit mereka. Walaupun hanya 8 orang yang membuat gambar, hasil visual tersebut tetap digunakan untuk memperkaya analisis. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, membaca seluruh transkrip wawancara berulang kali untuk memahami makna keseluruhan. Kemudian yang kedua, yaitu mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting yang menggambarkan pengalaman pasien, lalu menyusun makna dan pengelompokan tema-tema umum yang muncul dari seluruh data, lalu menyusun deskripsi mendalam tentang pengalaman pasien secara keseluruhan. Lalu juga melakukan validasi hasil dengan para peserta, agar interpretasi peneliti ini benar-benar sesuai dengan pengalaman nyata mereka. Hasil penelitian ini menemukan 11 tema utama yang berasal dari 175 pertanyaan signifikan. 2 diantaranya adalah tema Dread bodily destruction atau kerusakan tubuh yang menakutkan, dan juga devouring life atau kehidupan yang terkikis oleh penyakit. Nah, tema-tema ini itu menggambarkan bagaimana pasien memaknai penyakitnya, serta bagaimana mereka ini berjuang secara emosional dan mental untuk tetap bertahan. Dalam hal peran peneliti, mereka menekankan pentingnya melakukan bracketing, yaitu upaya untuk menyingkirkan pengalaman pribadi maupun bias peneliti agar hasil penelitian ini benar-benar berasal dari perspektif pasien. Hal ini sangat penting karena pewawancara juga merupakan tenaga kesehatan yang bisa berinteraksi dengan penderita HIV maupun AIDS. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk memahami pengalaman hidup pasien secara mendalam dan manusiawi. Studi ini memberikan wawasan berharga bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan pendekatan yang lebih empatik dan berpusat pada pasien dengan memahami makna yang mereka berikan terhadap penyakit yang mereka alami. Nah, selanjutnya adalah mengenai ringkasan dari studi etnografi. Peneliti etnografi ini meneliti gerakan straight edge yang muncul dari subkultur punk di pantai timur Amerika Serikat pada awal tahun 1980-an. Nah, gerakan ini menolak gaya hidup destruktif khas punk seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, serta mengusung ideologi hidup bersih, yaitu menjauhi alkohol, tembakau, narkoba, dan juga perilaku seksual bebas. Partisipan dan juga latarnya ini adalah sebagian besar anggotanya, yaitu laki-laki kulit putih kelas menengah berusia 15-25 tahun yang terlibat dalam dunia musik punk. Mereka dikenal dengan simbol huruf X besar di tangan yang ditandai sebelum memasuki konser punk sebagai lambang identitas. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk memahami bagaimana anggota subkultur dari SXE mengekspresikan bentuk perlawanan atau resistance, bukan terhadap masyarakat dewasa secara umum, tapi sebagai reaksi terhadap subkultur lain dan juga nilai-nilai arus utama. Metode pengumpulan datanya itu dengan peneliti berpartisipasi langsung dalam gerakan ini selama 14 tahun, kemudian menghadiri lebih dari 250 konser punk, lalu melakukan wawancara dengan 28 partisipan, mengumpulkan artikel, lirik lagu, situs web, dan juga majalah terkait XXE, dan ditemukan penelitian, yaitu terdapat 5 tema utama, yaitu yang pertama
pertama ada hidup bersih dan positif, yaitu menjauhi racun dan seringkali menjadi vegetarian. Lalu juga ada tema yang kedua, menjaga hubungan seksual untuk relasi yang bermakna, menekankan kepercayaan dan juga kedekatan emosional. Lalu ada mengejar realisasi diri, yaitu menjauhi zat adiktif untuk mencapai potensi yang penuh. Lalu ada tema lainnya yaitu menyebarkan pesan, yaitu mengajak teman sebaya untuk mengikuti nilai-nilai XXE. Lalu terlibat dalam gerakan progresif, seperti hak hewan dan juga pelestarian lingkungan. Nah, perlawanan dalam gerakan ini muncul pada beberapa tingkatan. Yang pertama ada makro dan juga meso, lalu ada mikro. Makro sendiri itu adalah menolak budaya yang memasarkan alkohol dan juga narkoba kepada remaja. Kemudian ada meso, yaitu menentang subkultur lain seperti punk tradisional. Kemudian ada mikro, yaitu membentuk perlawanan pribadi terhadap kebiasaan keluarga yang kecanduan atau pengalaman adiktif sendiri. Nah, ciri dari etnografis dan juga kritis itu berfokus pada kelompok yang berbagi budaya beserta nilai dan keyakinannya. Lalu juga menggabungkan perspektif emik, yaitu dari dalam, dan juga perspektif etik atau dari peneliti untuk memahami makna. Kemudian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan bersifat berlapis, personal, dan juga sosial. Peneliti ini terlibat langsung sebagai pengamat partisipan jangka panjang sehingga memberikan interpretasi budaya yang kredibel. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam dan kompleks tentang bagaimana gerakan straight edge itu berfungsi sebagai bentuk perlawanan baik secara pribadi maupun kolektif dalam budaya remaja. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait perbedaan antar 5 pendekatan tadi. Jadi kelima pendekatan kualitatif ini itu dibedakan berdasarkan apa yang menjadi pusat perhatian dari penelitian dan juga berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Yang pertama, pendekatan naratif itu digunakan ketika si peneliti itu ingin memahami kehidupan seseorang secara lebih mendalam. Ini bisa melalui cerita ataupun pengalaman pribadinya. Nah, biasanya satu individu yang kisahnya merepresentasikan isu tertentu. Kemudian kalau pendekatan fenomenologi itu berfokus pada pemahaman makna dari berbagai pengalaman hidup dari beberapa orang terhadap suatu fenomena. Misalnya sendiri kayak pengalaman pasien terhadap penyakit tertentu, atau mungkin pengalaman guru dalam mengajar secara jarak jauh. Nah, kemudian kalau pendekatan grounded theory itu tujuannya adalah menemukan atau mengembangkan teori baru yang mana muncul langsung dari data yang ada di lapangan. Jadi bukan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kalau pendekatan etnografi itu digunakan untuk mempelajari budaya dari suatu kelompok melalui observasi yang secara langsung terhadap kebiasaan, bisa juga nilai, atau mungkin juga interaksi sosial yang mereka miliki. Nah, kalau studi kasus itu fokusnya adalah pada penyelidikan yang mendalam terhadap satu kasus tertentu, yang mana ini tuh bisa berupa individu atau bisa juga organisasi, peristiwa ataupun situasi untuk memahami kompleksitas isu yang ada. Nah, dengan memahami perbedaan fokus ini, tentunya peneliti itu akan dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan pertanyaan dari penelitiannya sendiri. Kemudian kita bahas fitur utama dalam setiap pendekatan kualitatif. Jadi setiap pendekatan itu memiliki ciri khas dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan data-data. Misalnya saja dalam penelitian naratif. Peneliti itu biasanya mengumpulkan cerita melalui wawancara, bisa juga dari catatan harian, atau dari dokumen-dokumen pribadi. Kemudian menuliskannya kembali menjadi kisah bermakna yang menunjukkan perubahan, konflik, ataupun refleksi dari seorang individu. Nah, sementara pendekatan lain, fenomenologi, itu menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang mengalami fenomena yang sama, lalu akan mengekstrak makna-makna inti untuk menemukan esensi pengalaman hidup mereka. Kemudian yang ketiga, kalau pendekatan grounded theory
itu melibatkan proses analisis yang begitu sistematis. Jadi mulai dari pengkodaan data, kemudian membentuk kategori, hingga merumuskan model ataupun teori konseptual yang menjelaskan suatu proses sosial. Kemudian yang keempat, pendekatan etnografi itu menuntut keterlibatan langsung dari si peneliti dalam kehidupan kelompok. Kemudian melakukan observasi partisipatif dan juga mencatat pola perilaku serta bahasa yang mencerminkan budaya kelompok tersebut. Nah, sementara yang kelima ada studi kasus, itu menekankan penggunaan dari berbagai sumber data. Jadi seperti wawancara, kemudian bisa juga observasi, dokumen, dan juga arsip untuk memberikan gambaran yang utuh dan juga kontekstual dari kasus tertentu. Memilih pendekatan yang digunakan. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif itu didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh si peneliti itu sendiri. Misalnya apakah ingin meneliti individu atau mungkin memahami makna pengalaman atau membangun teori atau mendeskripsikan budaya atau mungkin mengkaji satu kasus secara mendalam. Nah, selain itu perlu juga untuk dipertimbangkan beberapa hal. Di sini ada 4. Yang pertama, audiens. Jadi pendekatan yang umum digunakan atau diterima di bidang penelitianmu. Kemudian yang kedua ada latar belakang. Maksudnya yaitu kemampuan dan pelatihan yang dimiliki dalam pendekatan tertentu. Kemudian yang ketiga ada literatur ilmiah, yakni kebutuhan kontribusi terhadap peneliti yang sudah ada. Dan yang keempat, pendekatan personal, yaitu kenyamanan peneliti terhadap gaya penelitian, yakni apakah lebih suka yang terstruktur, misalnya kayak grounded theory, studi kasus, fenomenologi, atau mungkin lebih suka yang sifatnya itu naratif dan fleksibel, jadi bisa pakai pendekatan naratif ataupun etnografi. Kemudian yang terakhir kita masuk ke summary. Nah, di dalam bab ini itu sudah dijelaskan bahwa ada 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu ada narrative study, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan juga case study. Nah, kelima pendekatan ini itu memiliki tujuan dan juga fokus yang berbeda dalam memahami pengalaman manusia. Pendekatan naratif sendiri itu berfokus pada kisah hidup satu individu. Peneliti itu mencoba memahami pengalaman seseorang melalui cerita pribadi dan juga narasi kehidupan yang ia bagikan. Lalu untuk fenomenologi. Nah, pendekatan ini itu digunakan untuk mencari makna dan juga esensi dari sebuah pengalaman yang dialami oleh beberapa orang. Biasanya peneliti itu melakukan wawancara yang mendalam untuk menemukan kesamaan makna di antara para partisipan. Selanjutnya ada grounded theory. Nah, grounded theory sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan teori baru yang muncul dari data lapangan. Proses analisisnya itu bersifat sistematis menggunakan tahapan seperti open, axial, dan juga selective coding. Kemudian ada etnografi. Nah, pendekatan ini sendiri itu digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dan juga budaya dari suatu kelompok masyarakat. Nah, dalam pendekatan ini, peneliti biasanya ikut terlibat langsung dalam kehidupan kelompok tersebut agar bisa memahami makna dari dalam budaya itu sendiri. Yang terakhir ada case study. Nah, case study itu dilakukan untuk meneliti secara mendalam suatu kasus tertentu yang dibatasi oleh waktu, yang dibatasi oleh tempat, atau juga yang dibatasi oleh konteks. Peneliti itu mengumpulkan berbagai sumber data untuk menggambarkan kasus secara menyeluruh. Nah, kesimpulannya, setiap pendekatan itu memiliki fokus dan tujuan yang unik. Dengan memahami perbedaan ini, peneliti itu dapat memilih pendekatan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka dan juga menggali makna pengalaman manusia secara lebih mendalam. Demikian materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.